A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sejenak marilah kita kembali kepada Al-Quran, firman Allah yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan dirimu sehingga engkau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam firman ini kita bisa melihat bagaimana Allah seakan-akan mengeluh kepada hamba-hambanya setelah sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Namun apa balasan yang diberikan oleh hamba-hambanya? Perbuatan maksiat, dosa yang selalu diberikan oleh hamba-hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, kulla yawmin yanqusu min umrika wa anta la tadri. Wahai putra Adam, setiap hari berkurang umurmu namun engkau tidak faham dan tidak menyadarinya. Wa ya'ti kulla yawmin rizquka min 'indi wa anta la tahmaduhu. Dan setiap hari datang kepada dirimu rezeki yang baru dariku, namun engkau tidak memujiku. Fala bil qalili takna wala bil katsiri tashba. Ketika rezeki itu sedikit, engkau tidak pernah merasa cukup, dan jika rezeki itu banyak, engkau tidak pernah merasa puas. Ya ibna Adam, lalu Allah melanjutkan, Ya ibna Adam, wahai putra Adam, ma min yawmin jadidin illa wa ya'tika min 'indi rizqin jadid. Tidak pernah terlewatkan setiap hari akan datang kepadamu rezeki yang baru dariku. Wa ma min lailatin illa wa ya'tini malaikati min indika bi'amalin qabih. Namun apa balasanmu? Tidak pernah terlewatkan semalam pun kecuali para malaikatku memberikan laporan kepadaku akan maksiat dan perbuatan jelekmu. Ta'kulu rizki wa ta'siyani. Engkau memakan rezekiku, namun pada saat itu juga engkau bermaksiat kepadaku. Wa anta tad'uni, engkau meminta kepadaku, engkau berdoa kepadaku, fa astajibu laka, aku penuhi dan aku ijabahi setiap doa-doamu. Khairi ilaika nazilun, kebaikanku selalu datang kepadamu. Wa syarraka ilayya sa'idun, namun apa balasanmu? Perbuatan jelek yang selalu datang kepadaku dari malaikat-malaikatku yang melaporkan atas perbuatan jelekmu. Tas'aluni fa'ataituk, engkau meminta kepadaku, aku berikan apa yang kau inginkan. Wa astur ilaika su'an ba'da su', aku tutupi setiap kejelekan yang engkau perbuat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak perbuatan jelek, berapa banyak perbuatan yang kita lakukan dan yang tak pantas, namun Allah selalu menutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Coba kita pikirkan, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seandainya Allah menyingkap sedikit saja perbuatan jelek kita di hadapan orang-orang yang kita cintai, masihkah kita bisa menengadahkan kepala ini? Masihkah bisa kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita? Seandainya sedikit saja Allah menyingkap perbuatan yang pernah kita lakukan. Lalu Allah melanjutkan,
Ana astahi minka wa anta la tastahi minni. Aku ini malu kepadamu wahai putra Adam, namun engkau tidak pernah malu kepadaku. Engkau seakan-akan lepas dari penglihatan dan pengawasanku. Wa tansani wa tadhkuru ghairi. Engkau melupakan aku, namun engkau selalu menyebut selain aku. Wa takhafun nas wa ta'manu ghadabi. Engkau takut kepada manusia dan seakan-akan engkau aman dari murkaku. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidakkah kita sadar bahwa setiap hari kita memakan rezeki Allah? Tidakkah kita sadar bahwa selama ini kita selalu memakan rezeki Allah? Namun apa balasan kita? Kita berbuat maksiat kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah melihat perbuatan kita, namun dengan pongahnya kita melakukan perbuatan jelek seakan-akan Allah tidak mengawasi dan melihat kita. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa ia meyakini bahwa aku mengawasi dan melihatnya, namun ia tetap saja berbuat jelek, berbuat dosa seakan-akan aku tidak melihatnya, maka ia telah menjadikan aku sehina-hinanya saksi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita perhatikan, marilah kita renungkan bagaimana selama ini kita habiskan hidup kita, bagaimana selama ini kita bermaksiat kepada Allah. Namun sampai detik ini rezeki Allah senantiasa bersama kita. Allah tidak pernah melupakan tugasnya sebagai zat, sebagai Tuhan yang maha pengasih, sebagai Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-hambanya, dengan selalu memberikan rahmatnya, memberikan rezekinya kepada kita. Namun kita yang selalu lupa akan diri kita. Kita selalu lupa ketika kita diberi rezeki banyak, kita tidak akan pernah merasa puas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, untuk itu sadarlah bahwa kematian pasti akan menimpa kita. An-nasu niyam wa idza matu intabahu. Rasul berfirman, Rasul bersabda, sesungguhnya sejatinya manusia ini dalam keadaan tidur, dan ketika ia mati baru ia terbangun. Iya, sekarang ini kita tidak sadar, sekarang ini kita lalai, ibarat kita sekarang ini dalam keadaan tidur, karena kita tidak merasakan apa yang akan kita tanggung atas perbuatan-perbuatan kita. Namun ketika kita sudah tiada, ketika kita sudah di alam kubur, baru kita sadar bahwa selama ini perbuatan-perbuatan jelek kita akan menjadi penghalang untuk kita bersua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Tidak pernah Allah menutup pintu rahmatnya untuk hamba-hambanya yang menuju kepadanya. Allah selalu membuka pintu rahmatnya. Tidak ada dosa yang besar. Dosa besar adalah ketika kita berputus asa dari rahmat Allah. Dosa yang besar adalah ketika kita berputus asa dari rahmat Allah dan seakan-akan kita menganggap Allah jauh dari hamba-hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat untuk diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.